Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bab 7 Mushaf Utsmani. Selama pemerintahan eh, Utsman yang dipilih oleh masyarakat melalui bai'ah yang amat terkenal sebagai khalifah ketiga, umat Islam sibuk melibatkan diri di medan jihad yang membawa Islam ke utara sampai ke Azerbaijan dan Armenia. Berangkat dari suku, kabilah, dan provinsi yang beragam. Sejak awal para pasukan tempur memiliki dialek yang berlainan dan Nabi Muhammad SAW di luar kemestian telah mengajar mereka membaca Al-Quran dalam dialek masing-masing karena dirasa sulit untuk meninggalkan dialeknya secara spontan. Akan tetapi sebagai akibat adanya perbedaan dalam menyebutkan huruf Al-Quran mulai menampakkan kerancuan dan perselisihan dalam masyarakat. Sikap Utsman terhadap perselisihan bacaan. Huzaifah bin Al-Yaman dari perbatasan Azerbaijan dan Armenia yang telah menyatukan kekuatan perang Irak dengan pasukan perang Suriah pergi menemui Utsman. Setelah melihat perbedaan di kalangan umat Islam di beberapa wilayah dalam membaca Al-Quran, perbedaan yang dapat mengancam lahirnya perpecahan. Oh Khalifah, dia menasihati, ambillah tindakan umat ini sebelum berselisih tentang kita mereka seperti orang Kristen dan Yahudi. Adanya perbedaan dalam bacaan Al-Quran sebenarnya bukan barang baru sebab Umar sudah mengantisipasi bahaya perbedaan ini sejak zaman pemerintahannya dengan mengutus Ibnu Mas'ud ke Irak. Setelah Umar diberitahu bahwa dia mengajarkan Al-Quran dalam dialek Hudayl sebagaimana Ibnu Mas'ud mempelajarinya dan Umar tampak naik pitam. Dalam masalah ini, komentar Ibnu Hajar dirasa sangat penting bagi kalangan umat Islam, bukan Arab yang ingin membaca Al-Quran. Katanya pilihan bacaan yang paling tepat adalah berdasarkan dialek Quraisy. Sungguhnya dialek Quraisy merupakan pilihan terbaik bagi kalangan Muslim, bukan Arab. Bagaimana semua dialek Arab sama susahnya bagi mereka. Huzaifah bin Al-Yaman menginginkan khalifah pada tahun 225 Hijriah dan pada tahun itu juga Utsman menyelesaikan masalah perbedaan yang ada sampai tuntas. Beliau mengumpulkan umat Islam dan menerangkan masalah perbedaan dalam bacaan Al-Quran sekaligus meminta pendapat mereka tentang bacaan dalam beberapa dialek. Walaupun beliau sadar bahwa beberapa orang akan menganggap bahwa dialek tertentu lebih unggul sesuai dengan afiliasi kesukaan. Ketika ditanya pendapatnya sendiri, beliau menjawab sebagaimana diceritakan oleh Ali bin Abi Thalib. Terdapat dua riwayat tentang bagaimana Utsman melakukan tugas ini. Sam diantaranya yang lebih masyhur. Beliau membuat naskah mushaf semata-mata berdasarkan pada suhuf yang disimpan di bawah penjagaan Hafsah, bekas istri Nabi Muhammad SAW. Riwayat kedua yang tidak begitu terkenal menyatakan Utsman terlebih dahulu memberi wewenang pengumpulan mushaf dengan menggunakan sumber mana sebelum membandingkan dengan suhuf yang sudah ada. Kedua-dua versi riwayat paham bahwa suhuf yang ada pada Hafsah memainkan peranan penting dalam pembuatan mushaf Utsman. Utsman menyiapkan mushaf langsung dari suhuf. Berdasarkan pada riwayat pertama, Utsman memutuskan berupaya dengan sungguh-sungguh untuk melacak suhuf dan Hafsah mempercepat menyusun penulisan dan memperbanyak naskah. Al-Bara meriwayatkan. Kemudian Utsman mengirim surat kepada Hafsah dan menyatakan, kirimkanlah suhuf kepada kami agar kami dapat membuat naskah yang sempurna dan kemudian suhuf akan kami kembalikan kepada Anda. Hafsah lalu mengirimnya kepada Utsman yang memerintahkan Zaid bin Sabit, Abdullah bin Al-Jubair, Said bin As, dan Abdurrahman bin Haris bin Hisham agar memperbanyak salinan di skapol. Naskah beliau memberitahukan kepada 3 orang Quraisy, kalau kalian tidak setuju dengan Zaid bin Sabit, berilah apa saja mengenai Al-Quran. Tulislah dalam dialek Quraisy bagaimana Al-Quran telah diturunkan dalam logat mereka. Kemudian mereka berbuat demikian dan ketika mereka selesai membuat beberapa salinan naskah, Utsman mengembalikan suhuf itu kepada Hafsah. Utsman membuat naskah mushaf sendiri. Pelantikan sebuah panitia yang terdiri dari 12 orang untuk mengawasi tugas ini. Riwayat kedua adalah pendapat agak rumit dan kompleks. Ibnu Sirin, wafat 110 Hijriah, meriwayatkan ketika Utsman memutuskan untuk menyatukan jama' Al-Quran, dia mengumpulkan panitia yang terdiri dari 12 orang dari kedua suku, Quraisy dan Ansar. Di antara mereka adalah Ubay bin Ka'ab dan Zaid bin Sabit.
Identitas 12 orang ini bisa dilacak melalui beberapa sumber. Al-Mu'arij As-Sadusi menyatakan musab yang baru disiapkan diperlihatkan pada Said bin Al-As bin Sa'id bin Al-As untuk dibaca ulang. Dia menambahkan dua, Naf'i bin Jubair bin Amr bin Naufal. Yang lainnya termasuk tiga, Zaid bin Sabit, Ubay bin Ka'ab, Abdullah bin Jubair, Abdurrahman bin Hisham, dan Khatir bin Aflah. Ibnu Hajar menyebutkan beberapa nama lain, Anas bin Malik, Abdullah bin Abbas, dan Malik bin Abi Amir, dan Al-Baqilani menyentuh selebihnya, Abdullah bin Umar, Abdullah bin Amr bin As. Penyusunan sebuah naskah sendiri otonom. Usman mempercayakan pada 12 orang di atas tadi untuk mengurus tugas ini dengan mengumpulkan dan menabulasikan Al-Quran yang ditulis di atas kertas kulit pada zaman Nabi Muhammad SAW. Sejarawan ulung Ibnu Al-Askir menyebutkan dalam bukunya History of Damascus, Sejarah Damaskus, dalam ceramahnya, Usman mengatakan orang-orang telah berbeda dalam bacaan mereka dan saya menganjurkan kepada siapa saja memiliki ayat-ayat yang dituliskan di hadapan Nabi. Maka orang-orang pun menyerahkan ayat-ayatnya yang ditulis di atas kertas, kulit, dan tulang serta daun-daun. Dan siapa saja yang menyumbangkan memperbanyak kertas naskah mu'alamah akan ditanya oleh Usman, apakah kamu belajar ayat-ayat seperti dibacakan langsung dari Muhammad SAW sendiri? Semua penyumbang menjawab disertai sumpah, dan semua bahan yang dikumpulkan telah diberi tanda atau nama satu persatu yang kemudian diserahkan pada Zaid bin Sabit. Malik bin Amr mengatakan, saya salah seorang dari mereka yang menulis mushaf dari sumber yang tertulis. Dan jika ada kontroversi mengenai ayat tertentu, mereka akan bertanya, dari mana si penulis di kertas kulit ini? Bagaimana Muhammad SAW mengajar tentang ayat ini secara tepat? Dan mereka akan meringkas tulisan dan meninggalkan sebagian tempat kosong dan memberikan kepada orang itu sebagai pertanyaan untuk mengklarifikasi tulisannya. Oleh karena itu, naskah mushaf independen itu muncul secara bertahap dengan ke-12 orang itu mengesampingkan ayat tidak pasti dalam ejaan konvensional agar supaya Utsman dapat melihatnya secara pribadi. Allahul azim. Sekian dari saya. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.